Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang domain teknologi pendidikan dalam madrasah ibtidaiyah. Ada beberapa domain yang terdapat pada teknologi pendidikan, yaitu domain desain, domain pengembangan, domain pemanfaatan, domain pengelolaan, dan domain penilaian. Apa itu domain? Domain itu seperti kawasan atau wilayah. Yang pertama kita bahas tentang domain desain. Apa yang dimaksud dengan domain desain? Domain desain yaitu mencangkup penerapan teori, prinsip, dan prosedur suatu kegiatan pembelajaran yang termasuk dalam domain desain meliputi desain sistem pembelajaran, desain pesan, dan desain pembelajaran. Yang kedua yaitu domain pengembangan. Domain pengembangan adalah lebih mendominasi dalam pembuatan media pembelajaran. Ada beberapa yang termasuk pada domain pengembangan, yaitu teknologi cetak, teknologi audiovisual, dan multimedia. Yang ketiga yaitu domain pemanfaatan. Domain pemanfaatan adalah tindakan menggunakan metode untuk meningkatkan suatu pembelajaran. Yang termasuk pada domain pemanfaatan yaitu pemanfaatan media, difusi inovasi, dan kebijakan. Yang keempat yaitu domain pengelolaan. Domain pengelolaan adalah pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan. Yang termasuk pada teknologi domain pengelolaan. Domain pengelolaan adalah pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan. Yang termasuk pada teknologi pengelolaan yaitu pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, dan pengelolaan informasi. Yang terakhir yaitu domain penilaian. Domain penilaian yaitu evaluasi yang menaksir kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan secara berkesinambungan. Yang termasuk pada domain penilaian yaitu analisis masalah, pengukuran acuan patokan, dan penilaian formatif. Cukup sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Perkembangan dan pengembangan teknologi pendidikan. Teknologi merupakan sistem yang diciptakan oleh manusia untuk suatu tujuan tertentu. Teknologi pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu yang pada awalnya berkembang sebagai bidang kajian di Amerika Serikat. Penerapan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan ruang lingkup teknologi pendidikan. Sejalan dengan perkembangannya, inovasi bidang teknologi, pembelajaran lewat komputer dapat terakses ke internet. Salah satu media e-learning yaitu blog dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai media pembelajaran agar dapat mengembangkan diri peserta didik secara mandiri serta tuntutan kreativitas dan dinamika ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perubahan dalam setiap bidang kehidupan, termasuk di dalamnya adalah bidang pendidikan. Untuk mengimbangkan perubahan yang diakibatkan oleh arus teknologi dan informasi, maka perlu adanya upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Pendidikan tidak antipasti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sebaliknya menjadi subjek atau pelopor dalam mengembangkannya. Pembelajaran berbasis informasi komunikasi teknologi (ITC) merupakan salah satu terobosan dari dunia pendidikan dalam meningkatkan
dalam peningkatan pemanfaatan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan suatu bidang terapan yang relatif baru. Pada awalnya, timbul dengan memadukan teori dan konsep dari berbagai disiplin ilmu ke dalam suatu usaha terpadu untuk memecahkan masalah belajar yang tidak terpenuhi dengan pendekatan yang telah ada sebelumnya, seperti belajar jarak jauh. Dalam bidang pembelajaran, teknologi harus memenuhi 3 syarat, yaitu proses, produk, dan sistem. Selanjutnya, poin B. Macam-macam dominan dalam teknologi pendidikan. A. Pengolahan pendidikan atau manajemen. Dalam dunia pendidikan, manajemen dikenal istilah administrasi yang memiliki fungsi menangani masalah yang berkaitan dengan proses kerja dalam suatu lembaga. Manajemen memiliki kedudukan penting dalam pendidikan. Manajemen yang baik merupakan faktor utama dari keberhasilan pendidikan. Kepala sekolah harus bisa manajemen sekolah setiap unsurnya dengan baik. Guru juga harus bisa menjadi manajer yang baik terhadap kelasnya. Terus selanjutnya, pengembangan pendidikan. Fungsi atau tugas dari pengembangan pendidikan adalah menganalisis masalah, merancang pemecahan masalah, mengimplementasikan serta mengevaluasi sumber belajar sebagai komponen sistem pembelajaran. Menurut Jorgensen, tugas-tugas pengembangan pembelajaran meliputi 1. Audiovisual dan pengembangan teknologi. 2. Program pengajaran. 3. Tujuan-tujuan dalam membentuk tingkah laku. 4. Komunikasi dan kontrol ilmu. 5. Perbedaan area psikologi. 6. Manajemen dan produksi ilmu. Teknologi pendidikan memegang peranan penting dalam pengembangan pembelajaran, baik dalam perencanaan, proses, maupun dalam evaluasi. Setiap elemen tersebut harus dikembangkan dengan menggunakan cara ataupun alat yang efektif dan efisien agar tercapai hasil yang unggul dan tepat sasaran. Yang ketiga, sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber belajar dapat berupa materi pelajaran, peralatan, orang, ataupun lingkungan. Kriteria sumber belajar secara umum adalah ekonomis, praktis dan sederhana, mudah diperoleh, bisa ditemukan dalam di lingkungan sekitar tempat pembelajaran berlangsung, fleksibel, dan komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.